wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gizi semua. Halo. Selamat datang di acara kampanye hari ini. Apa kabar semuanya Sobat Gizi? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat untuk menjalani hari ini, terutama buat acara hari ini. Nah, Sobat Gizi, sebelum memulai acaranya, aku perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Raisa Salsabila Faizatul Haq. Saya di sini sebagai narasumber dalam acara kegiatan kampanye gizi ini. Nah, kegiatan kampanye gizi ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit Universitas Islam Bandung. Kegiatan ini bertujuannya untuk kita sama-sama peduli terhadap kesehatan kita, terutama gizi. Nah, kampanye ini tuh dihususkan untuk anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan remaja ini masih dalam masa pertumbuhan, terutama pertumbuhan otak, pertumbuhan tinggi badannya, dan perkembangan di tubuh lainnya. Nah, Sobat Gizi, kita hari ini bukan sekedar kumpul biasa, tapi hari ini kita mau sama-sama sadar bahwa gizi yang baik itu adalah menentukan masa depan anak-anak kita nanti atau anak-anak kita sekarang. Nah, Sobat Gizi, anak yang gizinya baik itu dia akan berkembang lebih baik, lebih kuat, lebih sehat dari otaknya, kesehatannya, bahkan anak-anak yang gizinya terpenuhi itu akan dia kebal tubuhnya terhadap virus, penyakit, terutama penyakit anemia. Nah, Sobat Gizi, aku udah nyiapin data-data sama fakta-faktanya nih dari skala-skala global. Nah, Sobat Gizi, kita harus sama-sama sadar bahwa faktanya Indonesia itu masih mengalami masalah gizi yang cukup besar. Nah, angkanya berapa? Angkanya itu 6,5% sekitar penduduk Indonesia atau 17,7 juta orang lebih penduduk di Indonesia masih kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi itu bisa dari kekurangan karbohidrat, kekurangan protein, kekurangan vitamin, kekurangan lemak, dan sebagainya. Nah, Sobat Gizi, kita di sini bisa melihat dengan jelas perbedaan anak yang gizinya terpenuhi dan anak yang kekurangan gizi. Nah, kita mulai dari anak yang kekurangan gizi dulu. Anak yang kekurangan gizi biasanya tubuhnya lebih kecil, lebih kurus, terus dia kekurangan konsentrasi, tubuhnya tidak aktif, bahkan anak yang kekurangan gizi ini bisa kekurangan percaya diri. Kekurangan percaya diri ini dia tidak aktif secara sosial, tidak aktif secara kegiatan belajarnya, perkembangan otaknya pun menurun gitu, tidak berkembang secara stabil. Nah, anak yang kekurangan gizi ini bisa menyebabkan insecure untuk bersosialisasi, untuk dia akrab sama teman-temannya, bahkan anak yang kekurangan gizi ini tidak aktif. Nah, beda dengan anak yang gizinya terpenuhi, itu sebaliknya, dia tubuh lebih optimal, lebih sehat, tubuhnya lebih kuat dari bisa menangkal virus-virus, terus dia lebih ceria, dan yang pastinya dia berkembang secara fisik maupun mental karena gizinya terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, karbohidratnya pun terpenuhi. Nah, anak yang kekurangan gizi itu bisa stunting dan anemia. Nah, dari situlah kita udah tahu dampak kekurangan gizi itu tidak main-main, karena anak yang kekurangan gizi itu bisa berdampak buat masa depan mereka sendiri. Nah, Sobat Gizi, tanpa kita sadari pun kadang kita memikirkan yang penting kenyang, tapi gizinya belum terpenuhi. Nah, seperti misalkan contohnya beberapa orang tua mementingkan anak-anaknya, udahlah yang penting kenyang dulu, yang penting anaknya happy, tetapi gizinya tidak terpenuhi dengan sempurna. Nah, banyak orang tua dari masa ke masa
yang memikirkan makanan sehat mah mahal, makanan gizi mah mahal, buah-buahan, sayur-sayuran mahal, yang ada aja. Nah sebenarnya makanan bergizi itu, makanan gizi seimbang, makanan yang gizinya terpenuhi, sebenarnya itu murah dan bisa ditemuin di mana aja, terutama di warung-warung, di pasar-pasar, bahkan kita bisa membuat sendiri. Nah, Sobat Gizi, aku ada istilah yaitu kapsul sehat. Nah, kapsul sehat itu apa? Jadi, kapsul sehat itu KA-nya itu karbohidrat, P-nya itu protein, S-nya itu sayur, U-nya itu untuk buah, dan N-nya itu lengkap, L-nya itu untuk lengkap vitaminnya. Nah, Sobat Gizi, apa itu karbohidrat, protein, dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama karbohidrat itu untuk sumber energi kita nih. Contohnya nih, kayak nasi, kentang, ubi-ubian, singkong. Nah, itu tuh karbohidrat buat kita semangat beraktivitas, untuk kuat beraktivitas biar kitanya gak lemes. Nah, terus ada protein. Protein itu apa? Nah, jadi protein itu untuk perkembangan tubuh kita, supaya kita tubuhnya baik. Nah, contohnya seperti tempe, tahu, ikan-ikanan, kacang-kacangan itu bisa masuk ke protein. Nah, tempe itu tuh kan bisa ya kita dibuat sendiri, tempe itu bisa. Nah, itu udah masuk ke protein. Nah, setelah itu ada vitamin dan sayur dan buah. Sayur dan buah itu buat vitamin tubuh kita, untuk serat juga. Contohnya vitaminnya bisa dari buah pepaya, buah jeruk, terus habis itu buah, ya ada vitamin, buah jeruk tuh mengandung vitamin C. Nah, Sobat Gizi, tahu gak sih sayur-sayuran yang bisa mengandung serat? Nah, contohnya ada bayam, ada kangkung, dan sebagainya, yang mudah ditemuin sama Sobat Gizi semua nih. Nah, Sobat Gizi, vitamin-vitamin juga penting buat kita, buat anak, terutama buat anak-anak yang lagi masa pertumbuhan. Contohnya vitamin A. Vitamin A itu untuk kesehatan mata. Nah, vitamin A itu untuk mata ya. Nah, vitamin A kita bisa ngambil dari sayur wortel. Nah, sayur wortelnya itu bisa kita masak atau enggak kita jus. Jadinya jus wortel adalah sayur wortel. Nah, terus ada vitamin C. Vitamin C itu untuk kekebalan tubuh kita nih. Nah, aku Raisa udah bawain vitamin C. Nah, vitamin C itu buat kita supaya lebih kuat, lebih aktif lah, supaya antivirus juga. Nah, vitamin C itu bisa dari buah-buahan, yaitu dari jeruk. Nah, terus vitamin D pun penting karena buat kesehatan tulang kita. Nah, Sobat Gizi, aku mau bagi-bagiin dulu nih ya vitaminnya.